Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Semoga segala aktivitas kalian di hari Rabu ini lancar-lancar saja, aman-aman saja. Bagi kawan-kawan yang tidak mempunyai kegiatan, yang sering nongkrong di pos ronda ataupun mampir ke warung kopi cari lawan catur, semoga kegiatan kalian juga lancar-lancar saja. Dan bagi kawan-kawan yang masih belum punya pekerjaan, admin doakan semoga cepat mendapatkan pekerjaan. Dan bagi yang belum mendapatkan jodoh, semoga cepat dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di setiap hari Rabu kita sempatkan untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com, yaitu Title Tuesday Blitz 2023 edisi 19 Desember. Lumayan kawan, para grandmaster atau pemain yang mempunyai titel setiap minggu bisa mendapatkan pendapatan dari chess.com di turnamen ini. Ya, setiap sesinya chess.com menyediakan sekitar 2.500 US dollar kawan setiap sesi. Ya tentu saja dibagi pemenang pertama, kedua, ketiga setiap sesinya. Jadi setiap hari Selasa ataupun Title Tuesday setiap minggunya ada 5.000 US dollar kawan dibagi dua sesi. Oke, sesi pertama edisi tanggal 19 ini ada Magnus Carlsen sebagai pemenangnya. Diikuti Hikaru Nakamura, selisihnya hanya setengah poin kawan. Magnus mendapatkan 10 poin, tak terkalahkan, hanya 2 kali remis. Diikuti Nakamura yang 3 kali remis kawan. Baru di sesi kedua, Hikaru Nakamura memimpin sesi kedua sendirian. Magnus tidak main di sesi kedua. Biasanya seperti itu, jarang Magnus bermain 2 sesi langsung kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, seperti biasa, permainan Magnus lah yang paling banyak dipilih oleh para penonton Legenda Catur Dunia. Memang sebagian besar sudah bosan juga melihat permainan Magnus, tapi lebih banyak lagi yang menunggu permainan Magnus. Saya dahulukan permainan Magnus kawan, baru nanti di siang atau sorenya nanti atau malamnya akan saya carikan game yang menarik dari para pemain atau grandmaster yang lain kawan. Oke, saya pilih saat melawan Nihal Sarin di sini. Magnus pegang putih, bermain dengan pion E4. Coba lihat kontrol waktu dari Magnus. Dari langkah awal ini kawan, 2 menit 15 detik. Artinya dia sedikit lambat memainkan pion E4 ini. Mungkin ngepur waktu sekitar 45 detik. Ngepur waktu Nihal Sarin kawan. Nihal Sarin bermain dengan pion G6, mereka bermain dengan modern defense gajah G7, ada kuda F3 dari Magnus, pion D6, nah gajah D3 lanjut Magnus, kemudian kuda C6. Nah disinilah menariknya kawan. Magnus tersisa waktu 1 menit 59 detik, sedangkan Nihal Sarin 2 menit 49 detik. Pion D5 dimainkan oleh Magnus. Langkah yang normal bagi kita lari kuda ini kawan. Apakah serang balik gajah terang ke sini atau mundur kembali ke kandang? Mungkin tadi sempat dipur waktu 45 detik oleh Magnus. Di sini dia ngepur kuda kawan. Pion E5 menyerahkan kuda. Ya tentu saja diterima oleh Magnus. Pion D ambil kuda C6. Ambil balik. Jangan macam-macam dengan Magnus kawan. Tak ada masalah bagi Magnus Carlsen bermain dengan kontrol waktu yang sempit. Bedanya sekarang 1 menit kawan, rokade Magnus, kuda F6 oleh Nihal, kemudian pion C4 terlebih dahulu, rokade, nah kuda C3, kuda mundur ke D7 kawan. Persiapan bermain dengan pion F-nya di sini Nihal, pion B4 untuk juga kontrol dari ancaman manuver kuda yang ingin ke pusat, ekspansi pion-pion di sisi menteri dengan cepat di sini Magnus, ada pion A5, pion B5 tantang Magnus, kuda C5 ancam gajah, biarkan saja pertukaran pion B pukul pion C6. Nah, benteng A6 serang pion, di sini gajah coba berkembang dan coba eliminasi kuda. Benteng ambil pion C6, benteng B1 terlebih dahulu oleh Magnus, kemudian ada pion F5, gajah sikat kuda terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng B5 menantang pertukaran. Bermain simpel Magnus karena unggul 1 perwira penuh kawan. Dan coba lihat beberapa langkah berikutnya, setelah gajah E2 buka tantangan pertukaran menteri, ditolak, menteri bergerak ke E7, menteri ke-4, coba ingin predali pion-pion di sini Magnus. Ada gajah D7, menteri ambil pion A5 lanjut Magnus. Pion F4 untuk mendapatkan ruang kawan, tidak jadi baku hantam karena masih ada kuda di sini. Dan nanti akan coba tekan pion bersama menteri. Ada benteng D1,
pion G5. Lanjut Nihal Sarin, Menteri C7, pin gajah kawan dan persiapan sikat gajah. Backup dengan benteng F7, baru sekarang kuda ambil pion G5. Menteri ambil, gajah jatuh. Itulah yang dipilih oleh Nihal Sarin, gajah jatuh menantang pertukaran. Pion dorong terlebih dahulu, lanjut Nihal Sarin, tapi setelah Menteri ke petak D8 skak, Nihal Sarin menyerah kawan. Kontrol waktunya terbilang ya lumayan banyak Nihal Sarin. Tapi apa boleh buat di sini kawan, posisi Menteri melakukan skak juga tantangan pertukaran. Oke lah kalau dilanjutkan baku hantam seperti ini. Kalian mau blokade dengan apa? Dengan benteng, sikat, temponya skak kawan, ambil balik, gajah siap ambil pion yang di sini. Terserah kalian mau melangkah seperti apa. Apakah dengan gajah F8 ini? Ya pion ini tetap jatuh kawan. Oke, itulah kawan game pendek dari Magnus Carlsen versus Nihal Sarin. Untuk sementara ya pendek-pendek aja untuk hari ini kawan. Gak perlu panjang-panjang karena gamenya juga cukup ngeblitz. Saya menyesuaikan saja, kecuali permainannya ya di turnamen-turnamen yang serius mungkin admin juga akan coba lebih serius, lebih dalam lagi. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Untuk edisi kali ini pendek saja. Dan terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.